Hai sahabat angka dan data. Akhir-akhir ini salah satu permainan tradisional yang pernah berjaya di era 90-an kembali eksis. Ya, lato-lato, atau nama lainnya disebut nok-nok atau tok-tok. Mengutip dari unggahan Instagram Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, lato-lato adalah permainan tradisional Indonesia yang berasal dari suku Bugis, Sulawesi Selatan, dan sudah ada sejak lama di Indonesia. Ada juga permainan yang persis seperti lato-lato yang berasal dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Sahabat angka dan data, permainan lato-lato yang asik ini membuatnya tak hanya dimainkan oleh anak-anak, tapi juga oleh semua kalangan dan usia. Bahkan Presiden Joko Widodo juga turut bermain. Akan tetapi tak hanya lato-lato, sudah tahukah sahabat angka dan data bahwa masih terdapat beberapa permainan tradisional Indonesia yang legend. Inilah 12 permainan tradisional Indonesia yang paling terkenal dan populer, walau tak semuanya eksis seperti lato-lato saat ini. Yang terlupakan dari sekian banyak permainan tradisional yang ada. 12. Egrang Batok. Sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. Siapa sahabat angka dan data yang pernah memainkan permainan tradisional ini? Cie, nostalgia nih. Egrang Batok adalah permainan egrang yang menggunakan tempurung kelapa atau bambu sebagai pijakan. Permainan ini dilengkapi dengan tali pengait agar membantu kita untuk mengangkat kaki yang dipijakan di tempurung kelapa atau bambu. Permainan ini begitu mudah dibuat, menyenangkan, dan memacu adrenalin. Tak sedikit anak-anak zaman 90-an yang juga menggunakan egrang batok sebagai pengganti sendal. Di beberapa tempat, permainan ini juga dilombakan loh. Yang terlebih dahulu sampai garis finish sambil berjalan menggunakan egrang batok adalah juaranya. Sahabat angka dan data khususnya kids zaman now, ada yang tertarik nggak nih buat egrang batok seperti kakak-kakak kalian di era 90-an? 11. Lompat tali karet. Wah, kalau yang satu ini sih nostalgia banget lah ya. Namanya lompat tali karet, ada juga yang menyebutnya permainan goro. Permainan ini biasanya menjadi permainan andalan khususnya anak-anak perempuan di era 90-an. Namun permainan ini juga biasanya diikuti oleh anak-anak laki-laki untuk semakin meramaikan permainan dan membuat tawa para anak perempuan karena sebagian besar tak berhasil memainkannya. Permainan ini biasanya dimainkan anak-anak saat sore hari ketika berkumpul di lapangan bermain. Terdapat dua tim yang bertanding. Bagi anggota tim yang jago melompat, biasanya dialah yang menjadi andalan di tim dan diagung-agungkan serta ditakuti oleh lawan. Hal ini karena permainan lompat tali karet mengandalkan skill melompat yang baik. Wah, siapa nih sahabat angka dan data yang jago bermain lompat tali karet? 10. Bola bekel. Yang satu ini juga tak kalah terkenal, ya permainan bola bekel. Permainan tradisional ini menggunakan 5 buah biji bekel dan sebuah bola bekel. Di beberapa tempat, jika tak ada bola bekel, maka digantikan dengan bola kasti. Permainan dilakukan dengan cara mengumpulkan biji bekel setelah bola bekel dilambungkan ke udara. Pengumpulan biji bekel ini dilakukan secara bertingkat dari 1 buah biji pada pantulan bola pertama hingga seluruhnya. Permainan akan berganti ketika pemain tidak berhasil mengumpulkan biji bekel dan menyentuh biji bekel yang lain. 9. Bola kasti. Hanya berbekal bola tenis lapangan, pukulan kayu, serta lapangan kecil, permainan bola kasti menjadi salah satu permainan paling populer di era 90-an. Ya, permainan ini selain dimainkan di sekolah saat jam istirahat, juga menjadi permainan saat sore hari. Bahkan permainan ini tak hanya dimainkan oleh anak-anak dan kaum muda, tapi juga hingga orang dewasa. Sekalipun tak ada lapangan kecil, permainan kasti tetap bisa dilakukan dengan memberikan penanda batas lapangan, seperti menaruh batu atau sebuah benda, atau juga bisa dengan penanda yang dibuat dengan garis memakai batu. Dalam permainan ini, pemain setelah memukul bola kasti akan berlari secepat mungkin menuju titik selanjutnya. Nah, asiknya itu saat berlari, di mana bola kasti yang dilempar pemain tersebut, jika cepat diambil oleh lawan, maka lawan bisa langsung memukulkan ke badan pemain agar gugur dan seterusnya.
8. Game Tetris. Jika kids zaman now bermain game di handphone seperti PUBG, FF, dan Mobile Legends, maka kids zaman old era 90-an juga punya game legendnya loh. Salah satunya game Tetris. Sebelum lahirnya handphone Android, anak-anak generasi 90-an menjadikan Tetris sebagai teman di kala kesepian atau di kala senggang. Walaupun game Tetris saat ini sudah beradaptasi menjadi game aplikasi mobile di handphone, namun tak dapat menggantikan game Tetris dalam wujud sebuah alat menyerupai bentuk handphone yang besar. 7. Petak umpet. Kalau yang satu ini tak pernah absen nih dari daftar permainan era 90-an. Iya, petak umpet, atau nama lainnya ialah pak-pak sembunyi. Permainan yang bikin setiap orang yang mengikutinya menjadi tegang. Karena sebisa mungkin harus bersembunyi di tempat yang tidak kelihatan agar sulit dicari oleh penjaga. Bahkan ada beberapa loh yang suka iseng, setelah dicari-cari ternyata sudah pulang ke rumah secara diam-diam. 6. Masak-masakan. Anak-anak generasi 90-an juga pada jago masak loh, terbukti masih kecil saja sudah bermain masak-masakan. Nah, yang membedakannya anak-anak era 90-an, masak-masaknya dilakukan di sebuah pondok kecil. Pondok kecil ini biasanya dibuat dari daun-daunan seperti pohon pisang maupun karung. Pondok ini dibuat menyerupai rumah kecil. Di depannya ada tempat tidur beralaskan daun, lengkap di belakangnya ada tempat untuk masak seperti masak pisang goreng dan lain-lain. Wah, kreatif ya. Adakah yang pernah membuatnya? 5. Permainan poster gambaran. Yang ini juga nostalgia banget nih bagi anak 90-an. Ya, permainan poster gambaran. Poster gambaran yang biasanya berisi foto-foto tokoh kartun, Ultraman, hingga Power Ranger ini menjadi harta karun yang dimiliki anak 90-an. Ya, semakin banyak yang memilikinya, maka ia akan semakin disanjung oleh teman-temannya. Di beberapa daerah, poster gambaran ini tak hanya dikoleksi tapi juga dijadikan permainan. Caranya, poster gambaran digunting dan dipisahkan setiap gambarnya, lalu dikocok dan permainan pun dimulai. Terdapat beberapa variasi permainan dari poster gambaran ini. Di antaranya tepuk gambaran, di mana kartu gambaran akan disusun di atas lantai, lalu kedua tangan disatukan untuk menepuk kartu gambaran di lantai. Siapa yang bisa menepuk kuat, maka dialah yang bisa membalikan seluruh kartu, dan seluruh kartu ini menjadi miliknya. Ada juga permainan cemek, di mana ketika pemain mendapat angka 9 di kartu, maka semua kartu gambaran milik lawan akan menjadi miliknya. Semakin banyak kartu gambaran yang dimiliki dari hasil kemenangan, maka bisa dibilang semakin sultan pemain tersebut. Wah, unik ya. 4. Balapan ban bekas. Balapan ban bekas juga menjadi nostalgia permainan anak-anak 90-an yang tak terlupakan. Hanya bermodalkan sebuah ban bekas dan sebuah kayu, maka sudah menciptakan sebuah permainan yang keren. Ban bekas ini dimainkan dengan cara pemain berlari sambil menjalankan ban bekas dengan memukulnya mengikuti arah menggunakan kayu. 3. Permainan beta kaya-kaya, beta miskin-miskin. Permainan yang satu ini juga terkenal di era 90-an. Ya, ada dua tim di mana para anggotanya saling berjejeran, bergandengan tangan. Dalam permainan ini, suatu tim akan meminta anggota dari tim lawan untuk mengisi kekurangan tim mereka. 2. Permainan batu tujuh. Permainan batu tujuh juga merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia yang terkenal di era 90-an. Dalam permainan ini, 7 batu disusun. Pemain yang jaga harus melindungi batu ini agar tidak diruntuhkan oleh pemain yang tidak jaga. Pemain yang tidak jaga akan memegang masing-masing satu batu lalu melemparkannya ke batu yang telah disusun bertumpuk oleh pemain yang jaga. Jika batu yang disusun pemain jaga jatuh, maka pemain yang tak jaga ini harus lari bersembunyi. Sedangkan pemain yang jaga harus cepat-cepat menyusunnya kembali, lalu berusaha menyentuh semua pemain yang tak jaga hingga menang. 1. Permainan tumbuk-tumbuk belanga. Permainan tumbuk-tumbuk belanga juga menjadi salah satu permainan anak 90-an yang lahir dari kekhasan Nusantara. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 5-6 anak yang duduk di teras rumah. Kelompok anak dalam permainan ini akan membentuk lingkaran sambil duduk bersila.
Kedua tangan diluruskan ke depan, telapak tangan dikepalkan dan saling disilangkan satu sama lain. Kepalan tangan akan diurutkan secara bertingkat dari bawah hingga ke atas. Setelah semua tangan menyatu dalam lingkaran, anak-anak akan mulai menyanyikan lagu Tumbuh-tumbuh Belanga. Setiap lagu berakhir, maka kepalan tangan yang paling bawah akan dibuka, lalu nyanyian diulangi. Begitu seterusnya hingga kepalan tangan paling atas. Wah, asik ya! Sahabat angka dan data, itulah 12 permainan terkenal anak 90-an yang terlupakan. Yang mana nih favorit kalian di zaman dulu? Masih banyak lagi yang belum disebutkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Bagi sahabat angka dan data khususnya kids zaman now nih, adakah dari 12 permainan ini yang kalian ketahui, bahkan masih kalian mainkan? Silahkan tulis di kolom komentar juga ya. Semoga permainan tradisional khas Indonesia ini masih bisa tetap terlestari. Sekian dan terima kasih, halo halo hai.